Cucian, ibu-ibu habis masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Masjid Aulia Setono Gedong, yang kami hormati segenap kepengurusan Panitia Pelaksana Cahaya Cinta Setono Gedong, terima kasih sudah mengerahkan waktunya agar bisa melaksanakan acara ini dengan baik. Dan yang kami hormati segenap ibu-ibu yang kang boten saged kula sebutaken namine satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Mugi-mugi ibu-ibu sedanten diparingi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Juga tak lupa kepada mungkin bisa dikatakan teman ya, kita baru kenal, baru ketemu ini juga, atau ada yang masih adik-adik umur yang di bawah saya mungkin, atau ada yang sudah sepantaran atasannya saya, kakak-kakak berarti ya. Jadi kakak-kakak, adik-adik, teman-teman, salam kenal. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan diberikan semangat mencari ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah memberikan kita nikmat. Dialah zat yang telah memberikan kita rahmat. Sehingga salah satu kenikmatannya saat ini bisa kita rasakan, yakni kita sama-sama bisa hadir, mampu untuk di dalam menghadiri majelis ilmu, majelis yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat serta salam yang selalu kita junjungkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan kanjeng Nabi kita akhirnya dapat belajar dengan mudah bagaimana ajaran-ajaran agama Islam, dan kita bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan iman, kenikmatan-kenikmatan Islam. Dan berkat kanjeng Nabi kita bisa mempelajari agama Islam dan ajaran-ajarannya dengan begitu mudah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini mungkin saya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu, napa mboten? Boleh ya? Kita kenalan dulu lah, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Emang kalau kenal udah pasti sayang. Nama saya Hafsah Al-Ahla, saya orang sini saja, saya orang Kediri, tepatnya di Lirboyo. Monggo barangkali mau mampir, tepatnya di Pondok Pesantren HMQ. Saya masih satu rumah sama orang tua saya. Barangkali ada yang kesempatan untuk hadir, monggo saya aturi di rumah saya. Baik, teman-teman semua, kakak-kakak, teman-teman, nggak terasa kita berada di penghujung akhir bulan Maulid ya. Nggak terasa bulan Maulid ini akan berakhir. Yang mana biasanya di bulan Maulid ini kita lewati dengan perasaan yang mungkin penuh dengan kebahagiaan. Perasaan dengan bahagia kita hadirkan demi kanjeng Nabi. Atau mungkin di bulan Maulid ini kita sama-sama sibuk ya. Biasanya panjenengan nopo kesibukannya nek bulan Maulid? Kathah yang mengadakan peringatan-peringatan Maulid nggih, pundi-pundi. Banyak yang mengadakan Maulid untuk memperingati kelahiran Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad. Sehingga banyak di antara kita yang hampir setiap hari merayakannya. Hampir setiap hari itu kadang ada yang mengadakan acara mauludan, okay? Entah itu kita baca maulid tiba, entah itu kita baca maulid Barzanji, Simtud Duror, dan lain sebagainya. Ini semua adalah kiat-kiat bagi kita sebagai umatnya kanjeng Nabi untuk memeriahkan bulan maulid ini. Atau mungkin di bulan maulid ini selain kita juga merayakannya atau memperingatinya dengan membaca maulid, kita juga seringkali mendengarkan tausiah-tausiah atau ceramah para ulama,
para habaib yang isinya seringkali menasehati kita akan dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi, perkataannya Kanjeng Nabi, entah itu hadis-hadisnya Nabi ataupun sejarah perjalanannya Nabi, yang tujuannya itu untuk semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Atau dengan dawuh-dawuhnya para ulama, para habaib ini sebetulnya juga bisa kita jadikan sebagai amalan-amalan kita meskipun bulan Maulid ini akan berlangsung berakhir. Jadi selama kita hidup, kalau bulan Maulid ini mau berakhir bukan berarti kita akhirnya gak ada kesempatan lagi untuk merayakannya dengan membaca maulid, enggak. Selama kita hidup kita masih ada kesempatan untuk memeriahkan bulan maulid ini. Entah itu panjenengan setiap Jumat semisal mengadakan mauludan, ataupun mengadakan dengan acara-acara lain yang berbagai variasi. Yang mana kalau di Indonesia ini sudah tidak asing lagi ya yang namanya mauludan. Berbeda dengan negara-negara yang mungkin tidak memperbolehkan untuk mengadakan maulud. Dan yang ingin saya sampaikan di sini adalah mungkin panjenengan sedoyo selama bulan Maulid ini menghadiri acara-acara seperti ceramah-ceramah, tausiah dan lain sebagainya yang di dalamnya menganjurkan kita untuk melakukan kiat-kiat dalam menumbuhkan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Monggo dilampahi sareng-sareng, monggo diamalaken meskipun bulan Maulid ini akan berakhir. Justru biasanya memang ketika kita masuk di bulan Maulid ini adalah kesempatan besar kita untuk menambah rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Yang mungkin biasanya kalau bukan bulan Maulid itu kita males-malesan mau ikut mauludan, gak ada waktu buat ikut mauludan. Tapi di bulan Maulid ini kadang kita mau tidak mau harus mengikuti acara mauludan semisal. Atau mau tidak mau kita akhirnya ikut temennya untuk sama-sama merayakan bulan maulid, yang di dalamnya juga ada ceramah-ceramah mungkin dari para ulama, para habaib yang menganjurkan kita untuk melakukan kiat-kiat dalam menumbuhkan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Di antaranya semisal yang paling sering dikatakan para ulama, para habaib, kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat sama Kanjeng Nabi. Enten nggih, biasanya kan kata anjuran-anjuran kita untuk bersolawat dengan Kanjeng Nabi, yang dimana dengan solawat ini juga termasuk perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membaca Al-Quran, kita mungkin akan menemukan ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan juga para malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ini adalah ayat yang dimana kita sangat dianjurkan untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi meskipun bulan maulid ini mungkin akan berakhir, bukan berarti kita akhirnya gak ada kesempatan untuk sholawat dengan Kanjeng Nabi. Justru karena barokah kita habis menemui bulan maulid, akhirnya kita menjadi semakin semangat untuk membaca sholawat. Membaca sholawat itu kan bisa beragam ya. Ada yang membaca sholawat mungkin senangnya dengan cara sholawatan ya, yang biasanya ada diramaikan dengan genjringan. Itu biar kita semakin semangat, semakin bergairah untuk bersholawat. Kayak gitu juga gak apa-apa. Atau misalnya wah saya gak sempat nih mau ikut acara-acara begituan, sholawat sendiri pun juga bisa. Bahkan bisa lebih simpel, semisal dengan kata-kata Sallallahu ala Muhammad. Ini bisa kita amalkan. Entah itu kita membaca sholawatnya sambil nyapu misalnya, entah itu kita membaca sholawatnya sambil bersih-bersih, sambil nyuci-nyuci dan lain sebagainya. Ini bisa kita lakukan. Bahkan sholawat itu sendiri, itu saling utamanya kita membaca sholawat. Sampai-sampai kalau kita lagi sibuk apapun itu, tapi mulut kita bersolawat, meskipun hati kita itu belum nyampe ya. Misalnya hati kita kemana-mana, mikirin apapun itu, entah itu perkara duniawi ataupun perkara ukhrawi, tapi selama kita bersolawat, itu tetap bernilai ganjaran di mata Allah dan dibalas 10 kali lipat. Dan ini tentunya akan menjadi amalan yang sangat banyak sekali faidahnya.
Makanya di antara lain kadang ulama itu juga menasihati kita, perbanyak sholawat itu fadilahnya di antara lain juga bisa membuat hajat kita semakin mudah. Ya, hajat kita semakin mudah. Makanya kadang kita seringkali mendengar istilah sholawatin dulu, begitu ya. Kita pengen apa? Kita pengen beli HP baru, sholawatin dulu. Kita pengen dapat suami yang solih, sholawatin dulu. Setiap kali ada laki-laki ganteng kita langsung ngomong sallallahu alaihi Muhammad. Harapan kita menjadi seperti itu. Jadi istilah sholawatin dulu tuh kita memang benar, itu benar nyatanya bahwa di antara fadilah untuk mendapatkan apa yang kita mau adalah dengan bersolawat salah satunya. Atau semisal di antara lain nasihat para ulama kalau tidak bersolawat semisal nopo berbahagia. Ya, berbahagia. Mungkin kita juga sering kali mendengar nasihat-nasihat bagaimana kita harus menghadapi bulan Maulid ini dengan perasaan bahagia. Dengan perasaan bahagia. Sampai-sampai seorang ulama yang namanya itu Al-Hafidz Nasiruddin Muhammad Syamsuddin pernah membuatkan syair. Yang syairnya ini artinya adalah kalau orang yang jelas-jelas jahat seperti Abu Lahab, yang jelas-jelas dia disiksa di dalam api neraka selamanya, diberikan keringanan khusus pada hari Senin karena dia pernah berbahagia atas lahirnya Kanjeng Nabi. Lantas bagaimana seorang muslim yang jelas-jelas muslim dan dia meninggal dalam keadaan muslim dan dia berbahagia sepanjang hidupnya atas lahirnya Kanjeng Nabi. Jadi orang yang jelas-jelas jahat kayak Abu Lahab ya, kita tahu Abu Lahab itu orang yang paling menentang Kanjeng Nabi, sampai diabadikan di dalam Al-Quran bahwa Abu Lahab ini memang akan jelas-jelas disiksa di api neraka, tapi dia diberikan keringanan khusus di hari Senin. Dia akan mengeluarkan air di sela-sela jarinya, ini bentuk keringanan azab karena dia pernah berbahagia atas lahirnya Kanjeng Nabi. Lantas bagaimana ketika seorang muslim yang berbahagia sepanjang hidupnya atas lahirnya Kanjeng Nabi? Dan di dalam Al-Quran pun juga diterangkan tentang anjuran kita untuk berbahagia atas lahirnya Nabi. Kalau kita baca Al-Quran mungkin kita akan menemukan suatu ayat, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah Muhammad, bifadlillah, dengan keutamaan Allah. Keutamaan Allah ini diartikan sebagai ilmu-ilmunya Allah. Wa birahmatihi, dan rahmat-rahmatnya Allah, yang juga diartikan sebagai kelahirannya Kanjeng Nabi, karena rahmat yang paling agung adalah lahirnya Kanjeng Nabi. Fabidzalika, dan dengan itu, dengan fadlnya Allah dan rahmatnya Allah, falyafrahu, hendaklah mereka berbahagia. Dan dengan kebahagiaan itu, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik, lebih bagus daripada apa yang selama ini mereka kumpulkan. Jadi artinya berbahagia itu juga dianjurkan, hanya cukup dengan berbahagia. Kita kalau mau bahagia atas lahirnya Kanjeng Nabi, kita nggak perlu mengeluarkan uang untuk itu. Cukup dengan berbahagia saja. Kita sudah bisa mendapatkan anjuran-anjuran yang memang diajarkan juga di dalam Al-Quran. Atau semisal kalau tidak dengan sholawat ataupun dengan berbahagia, mungkin dengan dawuhnya ulama yang lain, yang biasanya ulama ini juga menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran, memperbanyak zikir dengan membaca Al-Quran, yang mana zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran, itu juga bisa. Karena anjuran untuk membaca Al-Quran juga ada di dalam Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Utlu ma uhiya, bacalah kitab yang diwahyukan kepadamu. Ini semua adalah anjuran-anjuran para ulama, para habaib yang mungkin bisa kita lakukan meskipun bulan Maulid ini akan berakhir. Dan
dengan melakukan atau mengamalkan atau mempraktikkan dawuhnya para ulama, ini juga termasuk sebagian dari ketaatan. Dan tentu ketaatan itu adalah hal yang diwajibkan bagi kita semua sebagai orang muslim yang mukallaf. Kalau di dalam Al-Quran kita juga akan menemukan ayat Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertaatlah kamu kepada Allah dan taatilah kepada Rasulullah. Ini juga anjuran di dalam Al-Quran bahwa kita diwajibkan untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Sebagaimana kita diwajibkan taat kepada Allah, kita juga diwajibkan untuk taat kepada Rasulullah. Makanya Kanjeng Nabi juga pernah dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, faqad Allah, maka dia sejatinya taat dengan Allah. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat, maksudnya itu mendurhakai Kanjeng Nabi, mendurhakaiku, faqad asallah, maka sejatinya dia telah mendurhakai Allah. Lantas kemudian apa yang didapatkan bagi seseorang yang mau taat kepada Allah dan juga Rasulnya? Di Al-Quran pun juga menjawabnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Barang siapa yang taat dengan Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Surga yang di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir dan dia selamanya di sana. Wadzalikal fawzul azim, dan itu termasuk dari keberuntungan yang sangat agung. Beruntung sekali orang yang bisa taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Sehingga keberuntungan itu juga akan nampak ketika mati nantinya. Ruh orang yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya, ketika dia meninggal, ruhnya ini memiliki aroma yang harum. Aroma yang harum sehingga ketika malaikat mengantar ruhnya orang yang taat dengan Allah dan juga Rasulnya, ketika malaikat akan mengantar ruhnya ini ke langit, melewati ruh-ruh umat-umat terdahulu, sampai-sampai membuat para umat terdahulu ini, ruhnya para umat terdahulu ini penasaran, ruh siapa itu? Saking harumnya, memikat perhatian ruh umat terdahulu. Ruh siapa itu kok harum banget? Biasanya kan memang kalau yang beda sendiri pasti kan akan dibuat sorotan ya bagi yang lain. Kemudian malaikat pun menjawab, ini ruh si fulan. Malaikat membawa ke langit. Sehingga ketika malaikat sampai di langit yang pertama, para malaikat yang menjaga langit itu membukakan langit untuk ruh orang yang taat kepada Allah. Sampai-sampai dibawa hingga ke langit yang ketujuh. Kemudian Allah berfirman, masukkanlah nama orang ini ke dalam Illiyin. Kemudian juga dikatakan kepada para malaikat, bawalah ruh ini ke bumi. Sesungguhnya aku telah berjanji bahwa aku menciptakan manusia dari bumi dan aku akan kembalikan mereka dari bumi dan aku akan bangkitkan juga dari bumi. Jadi ruhnya orang yang taat dengan Allah itu dari awal saja sudah mendapatkan perhatian yang lebih, sudah mendapatkan privilege dari para malaikat. Dianterin sama malaikat, dibukakan langit sama malaikat sampai nyampe ke langit ketujuh. Hingga sama Allah pun juga dimuliakan dengan cara yang halus. Kemudian ruh itu dikembalikan ke bumi, ke tempat yang lahat. Dan sesampainya di liang lahat, sebagaimana pada umumnya orang yang dikubur pasti akan ditanyai oleh malaikat yang punya pertanyaan-pertanyaan yang akan bisa dijawab hanya orang-orang yang tertentu. Para malaikat datang, 2 malaikat datang mendatangi ruh orang yang taat tersebut dan menyuruhnya untuk duduk karena akan ditanyai dengan pertanyaan-pertanyaan. Kita tahu ya pertanyaan para malaikat ketika di alam kubur. Pertanyaannya yang pertama,
siapa Tuhanmu dan apa agamamu. Kita sudah diajarkan sejak dari kecil ya, bahwa memang di kubur itu kita ditanyai oleh malaikat. Sampai ada lagunya ya. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, kalau ditanya apa agamamu itu. Jadi kan dulu dinyanyiin itu enggak? Saya dari kecil selalu dinyanyiin itu sama guru-guru TPA, jadi sampai sekarang saya sampai hafal. Nah, pertanyaan dengan seperti itu akan dilontarkan pada setiap ruh-ruh orang yang meninggal. Dan tentu orang yang taat kepada Allah, ruhnya ini bisa menjawab dengan baik dan benar. Tuhanku adalah Allah, agamaku agama Islam. Kemudian ditanya lagi sama malaikat, apa pendapatmu tentang laki-laki yang diutus untukmu? Kemudian roh itu menjawab, dia adalah utusan Tuhan. Kemudian malaikat pun menjawab, dari mana kamu tahu akan itu? Kemudian roh yang taat kepada Allah pun menjawab, bahwa telah datang secara jelas bukti-bukti dari Tuhan dan kami pun mengimaninya. Sehingga jawaban-jawaban yang benar seperti inilah Allah pun berfirman kepada para malaikat, sungguh hambaku telah menjawab dengan jawaban yang benar. Dan ketika ruh yang taat itu bisa menjawab pertanyaan dari malaikat, dia dipakaikan pakaian yang mulia dan digelarkan permadani dari surga. Dia diperlihatkan tempatnya di surga. Dia bisa melihat tempatnya di surga. Kemudian tidak hanya itu kenikmatan yang bisa dia dapatkan. Dia juga ditemani di kuburnya. Dia ditemani seseorang laki-laki dengan berpakaian yang baik, aromanya yang harum, berwajah tampan. Lantas laki-laki itu pun menghibur orang tersebut, ruhnya itu. Ini adalah balasan Allah kepadamu. Sungguh aku bersaksi demi Allah, engkau adalah orang yang sangat cepat dalam melakukan taat kepada Allah, dan engkau enggan melakukan maksiat. Akhirnya ruh yang taat kepada Allah itu berkata, ya Allah, segerakanlah kiamat agar aku bisa bertemu dengan keluargaku. Keberuntungan yang bisa didapatkan bagi ruh yang semasa hidupnya taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Sebaliknya, kita ngomongin sebaliknya sekarang, ruh yang tidak taat kepada Allah dan juga Rasulnya, dia mendapatkan perlakuan yang justru sebaliknya dari ruh yang taat kepada Allah. Pertama, dia ketika meninggal, Rasulullah juga pernah bercerita bahwa ruh orang yang gak taat sama Allah itu, jasad dan ruhnya ini dipisahkan sebagaimana besi yang bercabang yang dipisahkan dari bulu-bulu yang basah. Itu ibaratnya seperti itu. Dari awal saja malaikat ini udah menyambutnya dengan gak enak banget. Wahai orang yang bermaksiat kepada Allah, terimalah siksa dan azab Allah yang pedih. Itu dari awal saja sama malaikat udah gak dikasih privilege yang baik, udah gak dikasih sambutan yang baik. Awal-awal saja udah dikatain begitu sama malaikat. Hadapilah murka Allah dan siksa Allah untuk ruh-ruh yang tidak taat. Gak hanya itu, kalau ruh yang taat itu kan mengeluarkan aroma yang harum. Ruh yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya justru mengeluarkan aroma yang busuk, yang sampai membuat arwah-arwah yang lain ini penasaran juga, ruh siapa ini kok baunya gak enak banget. Hanya dijawab sama malaikat, ini adalah ruh si fulan. Sama seperti ruh yang taat, ruh yang tidak taat ini juga akan dibawa ke langit. Belum sampai langit ketujuh, ruh yang gak taat sama Allah dan Rasulnya baru nyampe langit dunia. Malaikat udah gak mau membukakan pintu untuknya. Kemudian dia dilemparkan dari langit ke liang lahatnya. Sebagaimana juga dikatakan di dalam Al-Quran, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia dilemparkan dari langit. Bagaimana sakitnya itu.
Dan ketika dia sampai ke liang lahat, seperti ruh yang lain pada umumnya, dia didatangi oleh malaikat dengan wajah yang garang, malaikat yang galak, yang menghardiknya untuk duduk dan diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ruh-ruh yang lain. Siapa Tuhanmu dan apa agamamu? Ruh yang tidak taat dengan Allah dan Rasulnya tentu tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Malaikat pun menjawab, tentu engkau tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Sehingga Allah datangkan malaikat yang bisu dan tuli, membawa besi yang bisa merubah gunung yang asalnya gunung, dirubah menjadi abu, dirubah menjadi debu. Dia disiksa sehingga liang lahatnya itu menyempit, sampai-sampai tulangnya itu remuk karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian gak hanya itu, gak hanya dia diberikan aroma yang busuk, siksaan azab yang pedih, tapi dia juga ditemani laki-laki dengan paras yang tidak tampan, dengan baju yang kumuh, aromanya yang sangat busuk, tidak memberikan sambutan yang baik kepada ruh itu. Sehingga ruh itu tanya, siapakah engkau? Sesungguhnya aku melihat kamu itu seperti orang yang tidak membawa kabar yang baik untukku. Dan laki-laki itu menjawab, aku adalah jelmaan dari amal burukmu. Demi Allah, aku menyaksikan engkau sangat malas untuk taat kepada Tuhanmu, dan engkau sangat senang melakukan maksiat. Dan itulah yang didapatkan oleh ruh yang tidak taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan dia dikembalikan ke jasadnya untuk menerima pukulan-pukulan yang berikutnya. Sungguh merugi orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga sampai di sini sudah dijadikan gambaran bagi kita semua. Itu tadi cerita yang memang saya kutip dari karangannya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Mereka wonten cerita adab kubur yang gara-gara memang tidak taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Sehingga sudah sangat jelas sekali bagi kita seberapa penting kita taat dengan Allah dan juga Rasulnya. Kemudian teman-teman semua, tentang taat kepada Allah dan juga Rasulnya ya, Syekh Muhammad Syakir Al-Iskandari, pengarang kitab Wasoya, itu juga pernah berpendapat tentang taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah itu kan sebenarnya definisinya itu adalah menjalankan perintah-perintahnya Allah, entah itu perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah, dan meninggalkan larangan-larangannya, itu namanya taat. Nah biasanya orang yang memulai untuk ketaatan ini dan dia bisa taat kepada Allah dan juga Rasulnya, dia ini sebetulnya akan mendapatkan kenikmatan yang sangat nikmat, kenikmatan yang tidak bisa dia rasakan kecuali dia sendiri yang mau mencobanya. Ini menurut Syekh Muhammad Syakir Al-Iskandari, bahwa menurut beliau orang yang taat sama Allah, dia ini akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang dia ini gak akan tahu rasanya kenikmatan itu kalau belum dia sendiri yang mau mencobanya. Makanya gak heran kenapa para ulama, para habaib bisa betah membaca Al-Quran seharian, bisa betah zikir kepada Allah seharian, tidak mengenal lelah ketika beribadah. Ini karena memang sudah mendapatkan kenikmatan di hatinya. Dan memang seperti itu yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Syakir Al-Iskandari, bahwa orang yang taat sama Allah ini mereka akan mendapatkan kenikmatan. Dan kenikmatan itu gak akan bisa dia ketahui kalau dia sendiri yang belum mencobanya. Sehingga kalau kita ingin mencoba untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya, beliau melanjutkan keterangannya bahwa orang yang memulai untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya, dia ini akan menemukan cobaan, akan menemukan kesulitan. Nah biasanya seperti kita contohkan, misalnya ada orang yang awalnya ini dia gak pernah sholat, mau sholat malas-malasan terus, mau sholat gak mau, tapi dia mencoba untuk saya yang asalnya gak mau sholat, coba akhirnya sholat. Nah biasanya orang yang seperti ini awal-awal tuh dia akan merasakan males ya, kesulitan, cobaan-cobaan, rintangan, entah itu dia
cobaannya malas, cobaannya sibuk pekerjaan ataupun yang lain dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat dia ini tertantang untuk gimana biar sholatnya ini bisa utuh 5 waktu begitu. Awal-awal seseorang yang akan mencoba untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya ini, mereka akan mendapatkan rasa sulit, cobaan-cobaan atau rintangan-rintangan yang dia dapatkan. Dan ketika dia terjadi seperti ini, maka tidak ada lagi yang bisa dia lakukan kecuali dengan bisa terus bertahan dan bersabar untuk menghadapinya. Nanti kalau dia mau bersabar, dan bersabarnya ini gak hanya sehari 2 hari ya, taatnya ini dia harus berhari kalau mau mencoba kenikmatannya itu. Dia gak hanya cukup 1 hari 2 hari, tapi harus ayaman. Ayaman itu kan berhari-hari. Hari-hari itu dia harus memang benar-benar tahan, banting sama cobaan yang mungkin dia alami ketika dia mencoba untuk taat sama Allah dan juga Rasulnya. Nah, ketika dia sudah bisa melewati fase-fase seperti itu, kalau kata guru saya dulu pernah bilang bahwa kadang orang yang mau istiqomah beratnya itu di 40 hari awal. Misal mungkin kita pengen istiqomah baca Quran, biasanya tuh beratnya tuh di 40 hari awal. Nah, nanti kalau dia sudah bisa melewati fase-fase seperti itu, dia akan menganggap bahwa ketaatannya ini sudah biasa dia lakukan. Ini sudah hal yang biasa saya lakukan, sehingga tidak menganggap hal itu menjadi beban lagi. Nah, biasanya kan kita ngonten nggih, kita tuh awal-awal tuh kadang ketika melakukan sesuatu yang baru, awal-awal tuh rasanya berat banget. Tapi kalau lama-kelamaan kita lakukan terus menerus sampai berbulan-bulan, itu akhirnya kita menganggap, oh saya udah biasa melakukan seperti ini. Banyak contohnya. Oleh karena itu beliau juga mencontohkan, salah satunya adalah sebagaimana kita juga mungkin akan merasakan kesulitan ketika dalam ranah belajar. Mungkin di antara kita ada yang dulunya sekolah atau mondok begitu ya. Awal-awal kita sekolah, awal-awal kita mondok, apakah kita langsung merasakan betah? Enggak, kita awal-awalnya urang-uringan ya. Gak mau disuruh nulis. Dulu ketika kita masih SDMI mungkin disuruh belajar sama gurunya kita aja gak mau. Disuruh nulis gak mau, benci. Bahkan gak hanya gak mau ya, tapi benci juga. Gak hanya benci sama pelajarannya, tapi benci sama gurunya juga kadang kita itu. Memang seperti itu, yang diceritakan oleh beliau juga seperti itu. Awal-awal itu kita akan mungkin merasakan gak mau disuruh nulis, gak mau disuruh membaca, gak mau disuruh menghafal mungkin. Atau ketika kita hidup di pondok, awal-awalnya gak betah, fasilitasnya gak enak, segala-galanya terbatasi semisal. Nah, ketika seseorang bisa melewati fase-fase yang seperti ini, mungkin panjenengan juga bisa merasakan ketika dulunya di sekolahan itu gak suka, tapi ketika kita mau bertahan, mau sabar, akhirnya kita apa? Bisa berada di posisi di mana kita tahu faidah akan itu semua, tahu hikmah akan itu terjadi mengapa, tahu kenapa guru itu kenapa guru itu selalu menyuruh kita buat menghafal. Ternyata faidahnya agar melatih kecerdasan otak kita. Kenapa guru ini selalu memaksa kita harus nulis, belajar untuk nulis, belajar untuk baca? Ya karena itu yang bikin kita sukses begitu. Nah, akhirnya kita berada di posisi di mana kita merasakan kenikmatan-kenikmatan yang asalnya kita nggak bisa baca, kita akhirnya jadi bisa baca. Yang asalnya kita nggak bisa, yang susah buat menghafal, kita akhirnya jadi gampang untuk menghafal. Nah, ini kita kalau mau bersabar, mau bertahan, itu menjadi di posisi yang seperti itu. Atau contoh yang lain semisal dalam ranah pernikahan. Wah, ini kalau dalam ranah pernikahan kan insya Allah perempuan itu pasti mengalami ya. Awal-awal nikah gak enak. Entah itu masalah finansial, masalah rasa yang belum ada rasa cinta misalnya. Ataupun kesulitan-kesulitan yang lain yang mungkin kita akan temukan di pernikahan awal-awal. Nah, tapi akhirnya setelah kita rasakan, kita bisa jalani, kita bisa mampu untuk bersabar, mampu untuk bertahan, tidak menyerah. Menyerahnya ini dalam arti mungkin menyerah menyelesaikan pernikahan itu. Seseorang yang bertahan itu kan orang yang bersabar. Dia yang mau bisa
pernikahannya bisa langgeng, itu kan ya orang yang mau bertahan, dia mau sabar. Nah, ibaratnya seperti itu. Kita analogikannya seperti itu. Orang yang memang dia bisa berhasil, dia orang yang mau sabar, dia orang yang mau bertahan. Nah, sebagaimana kita sabar dalam menghadapi cobaan, entah itu dalam ranah pernikahan ataupun dalam ranah belajar yang mungkin kita mengalami kesulitan, kita juga hendaknya bersabar untuk taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya, yang mungkin suatu saat nanti kita bisa menemukan kenikmatan-kenikmatan taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Niki adalah suatu gambaran yang jelas bagi kita semua kenapa kita harus taat, apa yang kita dapatkan ketika orang itu bisa taat, dan apa saja cobaan-cobaan yang kita alami ketika orang itu mencoba untuk taat. Kan banyak nih contoh-contohnya, sholat itu juga termasuk taat, puasa. Mungkin awal-awal orang yang nggak pernah puasa, dibuat puasa awal-awalnya susah. Tapi kalau seiring berkembangnya waktu, dia mau sabar, dia mau bertahan, akhirnya kan jadi suatu kebiasaan yang biasa dia lakukan. Ataupun membaca Al-Quran yang mungkin awal-awalnya, baca Quran susah banget, tajud-tajudnya nggak bisa dipahamin. Atau misalnya belum bisa baca karena bahasa Arab dan lain sebagainya. Ini semua kesulitan-kesulitan yang akan kita alami hanya di awal-awalnya saja. Dan ketika kita bisa melewati fase-fase itu semua, kita akan bisa merasakan kenikmatan-kenikmatannya. Itu tentang ketaatan. Kemudian tentang Kanjeng Nabi deh sekarang. Kita kembali ke Kanjeng Nabi. Bahwa termasuk dari kasih sayang dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah mengutus Rasulullah kepada kita semua. Yang mana Allah juga pernah berfirman, wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, aku gak akan pernah menciptakan bumi, aku gak akan pernah menciptakan langit, gak akan pernah menciptakan planet dan seisinya. Ini karena cintanya Tuhan kita kepada Kanjeng Nabi. Jadi kalau gak ada Kanjeng Nabi, dunia seisinya ini gak akan pernah ada. Dan termasuk dari kasih sayangnya Allah adalah mengutus Rasulullah kepada kita semua, yang akhirnya berkat Kanjeng Nabi kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, begitu. Dan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ini bukan berasal dari hawa nafsunya Nabi. Semua ini murni dari wahyu ketuhanan. Oleh karena itu makanya kita kenal bahwa Kanjeng Nabi ini adalah seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa menulis dan juga tidak bisa membaca. Di antara hikmah kenapa Nabi ini diciptakan ummi, agar para masyarakat Arab ini semakin percaya bahwa Al-Quran itu bukan gubahannya Nabi, Al-Quran itu bukan ciptaannya Nabi sendiri, melainkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sendiri banyak mengajarkan kepada kita semua, yang mana kalau kita sedikit demi sedikit bisa melakukan tindak lampahnya Kanjeng Nabi, kita gak hanya menjadi orang yang mencintai Kanjeng Nabi dan juga Allah, tapi kita juga menjadi hamba yang dicintai Allah dan juga Rasul-Nya. Apa itu yang didawahkan Kanjeng Nabi? Ini mungkin hanya beberapa saja yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama adalah tentang bagaimana karakter Muslim yang utama. Ini saya kutip dari sebuah hadis yang mana sahabat itu bernama Abu Musa bertanya sama Kanjeng Nabi, wahai Nabi, bagaimana Muslim yang utama? Kemudian Nabi pun menjawab, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Nabi menjawab seperti itu, yang artinya adalah Muslim yang utama adalah seseorang yang selamat dari keburukan lisan dan tindakannya dan tangannya, lisan dan tangannya. Apa maksudnya? Yani adalah Muslim yang utama itu seseorang yang tidak merugikan, baik itu merugikannya melewati lisan maupun merugikannya itu melewati tindakan. Sehingga melewati hadis ini kita bisa belajar bersama, apakah selama ini kita justru memberikan kerugian bagi orang lain melewati lisan kita, atau justru kita memberikan kerugian bagi orang lain melewati tindakan-tindakan kita? Nah, itu perlu kita introspeksi bagi diri kita sendiri. Atau mungkin zaman sekarang gak hanya melewati lisan ya. Zaman sekarang kita ada yang namanya sosial media, ada yang namanya komentar. Nah, di situ kita
menjadi untuk tertantang bagaimana kita bisa bijak dalam menggunakan media sosial kita. Bagaimana kita cara berkomentar kita dengan orang lain, kita jaga lisan kita. Kita jaga ketikan-ketikan kita. Kita jaga dari yang namanya julid. Apalagi misalnya, baru-baru ini ada kabar Lesti Kejora nggak jadi ngelaporin ke polisi misalnya. Wah, akhirnya kita komentar sepedes-pedesnya buat si Lesti ini. Ini justru sama sekali tidak diajarkan dari Kanjeng Nabi. Ataupun dengan tindakan-tindakannya, semisal tidak merugikan orang lain. Itu pertama, setidaknya kita tidak merugikan orang lain. Kedua, kalau memang kita pengen lebih baik dari itu, bisa kita amalkan hadis Nabi yang lain. Yang mungkin teman-teman semua juga sudah pada tahu hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah seorang yang bermanfaat bagi orang lain. Misal panjenengan sekarang sudah waktunya mengajar, sudah selesai mondoknya, sudah selesai studinya, sudah selesai kuliahnya, waktunya mengamalkan ilmunya. Nah, ini juga salah satu termasuk dari bermanfaat entah itu tindakannya ataupun apapun yang kita bisa lakukan yang sekiranya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu yang kedua. Kemudian kalau misalnya kita pengen lebih lagi dari itu, lebih bagus lagi, kita pengen meningkatkan lagi dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi, selain tidak merugikan orang lain ataupun bisa bermanfaat bagi orang lain, yang ketiga adalah tentang bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Hadis Kanjeng Nabi juga pernah mengajarkan. Kanjeng Nabi itu pernah diceritai sama malaikat Jibril. Kanjeng Nabi, ada loh laki-laki yang awalnya dia ini banyak dosanya, tapi dia diberikan ampunan dan dosa-dosanya dileburkan oleh Allah. Kanjeng Nabi penasaran, wah, kenapa? Atas dasar apa laki-laki itu bisa diampuni dosanya? Malaikat Jibril pun menjawab, diceritain sama malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi. Jadi gara-gara laki-laki ini itu punya anak di rumahnya. Nah, setiap laki-laki ini pulang bekerja, laki-laki ini menyambut anaknya dengan perasaan yang bahagia dan memberikan buah tangannya kepada anaknya, sehingga anaknya pun juga bahagia atas sambutan dari bapaknya ini. Nah, atas kebahagiaan anaknya itu akhirnya menjadi sebab kafaratud dzunub, sebab terhapusnya dosa-dosa bagi laki-laki ini gara-gara anaknya berbahagia. Gak hanya itu, Rasulullah juga pernah bersabda bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah setelah melakukan berbagai hal kewajiban adalah dengan membahagiakan orang lain. Rasulullah juga pernah bersabda bahwa Allah mengutus 70.000 malaikat yang ditugaskan untuk memintakan ampun kepada seseorang yang membahagiakan orang lain. Sebegitu besar keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Cara membahagiakan pun juga dengan cara yang berbagai. Misalnya sekiranya itu tidak melanggar syariat. Misal kita mengucapkan kata-kata yang positif yang sekiranya bisa membuat teman kita ini menjadi bahagia. Wah, sekarang kamu tambah cantik ya, semisal. Tapi itu beneran ya, tulus dalam hati, nggak hanya ngomong di depan tapi di belakangnya kayak gitu. Beneran dengan kita mengucapkan rasa itu dengan ucapan tersebut dengan rasa yang tulus. Akhirnya kan lumayan kita bisa membahagiakan orang tersebut. Atau semisal idkholis surur yang lain. Semisal kita habis dikasih baju sama teman kita. Nah, biar teman kita ini bahagia, baju yang sudah dikasih sama teman kita itu dipakai. Makasih ya, bajunya bagus banget dan lain sebagainya. Nah, ini juga termasuk dari rasa kita agar orang lain ini bisa berbahagia. Atau dengan contoh yang lain, semisal kita kalau nggak bisa seperti itu ya menunjukkan sikap lah intinya. Kalau nggak bisa ngomong ya menunjukkan sikap yang rendah hati, tidak merasa yang paling baik sendiri. Semisal kita berada di lingkungan ada teman-teman yang lain, kita nggak ngerasa yang paling baik sendiri, kita nggak ngerasa yang paling mulia sendiri. Itu juga termasuk dari menghormati orang lain yang akhirnya bisa membuat orang lain bisa menjadi bahagia.
seperti itu. Ataupun juga dengan memberikan hak-haknya orang lain, menghormati mereka dengan panggilan yang sopan dan lain sebagainya. Ini semua akan melegakan semua pihak. Sehingga ketika kita bisa melakukan hal ini semua, misal tadi, misalnya yang pertama, tidak merugikan orang lain. Atau kita balik ya, semisal kita nggak bisa memberikan kebahagiaan orang lain, setidaknya kita memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Atau misalnya kita nggak bisa juga ngasih kemanfaatan bagi orang lain, setidaknya kita tidak merugikan orang lain. Jadi ini step by step yang mungkin bisa kita lakukan atas dasar dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi, sehingga ketika kita bisa melakukan hal ini, kita nggak hanya menjadi hamba yang mencintai Allah dan juga Rasulnya, tapi juga dicintai Allah dan juga Rasulnya. Karena untuk menjadi hamba yang dicintai Allah dan Rasulnya, itu juga dengan cara mengikuti Kanjeng Nabi. Sebagaimana di Al-Quran pun juga diajarkan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah Muhammad kepada mereka, kalau kamu semua mengaku cinta sama Allah, fattabi'uni, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Kanjeng Nabi. Ya, dengan cara mengikuti dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi apa saja yang mungkin bisa kita lakukan. Dan kalau dia bisa mengikuti Kanjeng Nabi, maka balasan yang dia dapat adalah yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian semua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan gak hanya dicintai tapi juga diampuni dosa-dosanya. Itu adalah balasan yang bisa didapatkan bagi seseorang yang mulai dari taat sama Allah, menjalankan perintah-perintahnya ataupun kesunahan-kesunahannya. Sangat beruntung sekali orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian mungkin yang selanjutnya, setelah kita tahu bagaimana kita bisa melakukan amalan-amalan hal itu, kita juga bisa, mungkin di antara kita banyak ya yang bertanya-tanya, bagaimana hal yang bisa kita lakukan, satu hal yang bisa kuat kita lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi, yang mana biasanya kalau mau melakukan hal-hal tersebut, itu akan menjadi semakin lebih mudah kalau disertai dengan rasa cinta. Ya, yang mana tadi juga sedikit demi sedikit sudah saya sebutkan apa saja yang sudah diajarkan sama Kanjeng Nabi kepada kita, yang mana bagi seseorang yang bisa melakukan hal itu tentu akan bisa membawa kemanfaatan bagi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, makanya kenapa kita nggak heran di zaman sekarang banyak keresahan-keresahan yang terjadi, mulai dari perempuan yang membuka auratnya joget-joget di TikTok misal, ataupun perzinahan terjadi di mana-mana, kata-kata kasar diucapkan begitu saja. Ini semua kan terjadi karena alasannya satu, tidak mengikuti Kanjeng Nabi. Dua, dia punya ilmu tapi dia tidak mau mengamalkannya. Alasannya sesepele itu. Jadi makanya kalau kita pengen membawa zaman yang, atau membawa dampak bagi bangsa kita atau lingkungan kita, setidaknya kita bisa melakukan dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi, dan itu akan menjadi lebih mudah kalau kita sedikit demi sedikit mencintai Kanjeng Nabi. Apa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi? Yang mana Kanjeng Nabi ini kita nggak pernah melihat Kanjeng Nabi. Bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kepada seseorang yang tidak pernah kita lihat? Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa cinta kepada orang yang tidak pernah kita temui, bahkan kita sapa aja nggak pernah? Bagaimana? Salah satunya adalah dengan semakin kenal dengan Kanjeng Nabi. Sebagaimana tadi yang saya katakan ya, tak kenal maka tak sayang. Gak hanya itu, di pepatah Arab itu juga ada yang bunyinya jubilal insan ala hubbi man ahsana ilaih, yang artinya wataknya manusia, mereka akan mencintai seseorang yang punya jasa baginya. Dan itu otomatis, sadar nggak sadar, dia itu akan mengalir rasa cinta itu, rasa sayang itu. Gitu ya, kadang kan kita kalau ada teman kita yang mungkin berjasa dengan kehidupan kita, wah dia ini setiap hari nganterin makanan buat saya, dia ini
udah nemenin saya ngerjain ujian skripsi misal. Nah, kita kan secara nggak sadar kadang kita akhirnya jadi sayang sama dia, karena wataknya manusia emang seperti itu, dia akan mencintai seseorang yang punya jasa dengan dia. Nah, sekarang kalau kita sadar jasa-jasa Rasulullah yang sudah Rasulullah lakukan kepada kita, tentu seseorang ini akan bisa menumbuhkan rasa cintanya kepada Kanjeng Nabi. Dia akan sadar bahwa Kanjeng Nabi sebegitu banyak besar jasa-jasanya kepada para umatnya. Kalau kita ngerasa kita nggak punya pakaian, biasanya kan perempuan seperti itu ya. Kalau mau kondangan, aduh nggak punya baju, padahal bajunya selemari. Kalau kita ngerasa nggak punya pakaian, ingat sama Kanjeng Nabi yang selama hidupnya Nabi ini cuma punya 2 helai pakaian. Kalau kita ngerasa kita nggak suka sama makanan, ingatlah Kanjeng Nabi yang Nabi ini pernah tidak makan 3 hari 3 malam. Kalau kita ngerasa ada orang yang benci sama kita, maka ingatlah Kanjeng Nabi yang selalu memaafkan orang-orang yang tidak suka dengan Kanjeng Nabi. Kalau kita ngerasa ada orang yang gak suka sama kita, maka ingatlah Kanjeng Nabi yang mana beliau selalu mendoakan orang-orang yang menghinanya. Kalau kita ngerasa kita pengen dapat balasan atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, entah itu balasan dari orang, manusia dan lain sebagainya, maka ingatlah sama Kanjeng Nabi bahwa balasan ganjaran yang terbaik hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah dengan tauladan Kanjeng Nabi ini semakin membuat kita cinta dengan Kanjeng Nabi, semakin kita kenal sama Nabi, semakin kita akan menumbuhkan rasa sayang kita bersama Kanjeng Nabi. Begitu. Jadi teman-teman semua, memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi ini bisa saja hari ini, bisa saja besok, bisa saja kapanpun, dimanapun, gak ada batasannya. Karena memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi itu lebih dari apapun. Meneladani kepribadiannya Nabi yang mulia, ini juga termasuk dari mempertinggi hari lahirnya Kanjeng Nabi. Juga dengan melanjutkan cita-cita Nabi yang luhur, cita-cita kemanusiaan yang universal, membebaskan manusia terhadap pemujaan terhadap berhala-berhala, harta benda, kekuasaan, praktik-praktik penindasan dan diskriminasi, melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang lemah, melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang yang tersingkirkan, membangun kehormatan sesama manusia, menjalin relasi antar manusia dengan jalinan kasih cinta yang tulus, dan berlaku adil terhadap siapapun. Ini juga termasuk dari mempertinggi hari lahirnya Kanjeng Nabi. Bukankah kita semua punya cita-cita yang sama, cita-cita yang agung? Kita semua pengen kumpul sama Kanjeng Nabi di surganya kelak. Bukankah itu cita-cita semua orang? Bukankah itu cita-citanya para sahabat? Bukankah itu juga cita-citanya para ulama? Yang mana Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Simtud Durar, pernah berkata, surga, tidak ada yang membuat aku tertarik oleh surga, tapi aku tetap meminta surga karena kekasihku di sana. Imam Rafi'i ketika ditanya sama muridnya, wahai Imam Rafi'i, sifatkanlah kepada kami bagaimana sifat surga, agar kita termotivasi untuk melakukan kebaikan sehingga kebaikan itu bisa membawa kami ke dalam surga. Apa jawaban Imam Rafi'i? Jawaban Imam Rafi'i sesimpel itu. Di dalam surga ada Kanjeng Nabi. Udah. Jadi motivasi kita melakukan kebaikan itu sebenarnya ya karena Kanjeng Nabi. Udah, itu aja. Jadi akhirnya kita yang asalnya mau berbuat keburukan jadi ingat, oh iya nanti gak jadi sama Kanjeng Nabi. Kita yang mau mencuri, oh iya nanti gak jadi sesurga sama Kanjeng Nabi. Adik-adik yang mungkin pengen pacaran, yang mungkin juga biasanya kan itu masa-masa pubertas ya, hubungan sama pacarnya iya, tapi hubungan sama Kanjeng Nabi nanti jadi putus. Nah makanya kalau
melakukan kebaikan itu sebetulnya kita motivasinya cuma pengen satu. Motivasi kita melakukan kebaikan adalah agar bisa bersama Kanjeng Nabi. Dan itulah mungkin yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Semoga saya panjenengan sedoyo bisa mengamalkan dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi dan bisa mempertinggi rasa cinta kita kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mungkin dari saya begitu saja. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan katanya tadi kemarin ada pertanyaan, tapi kayaknya nggak ada yang mau tanya ya. Masa ada yang mau tanya? Nggak ada kan? Ada sesi pertanyaan apa betul? Oh, ada sesi pertanyaan. Tapi jangan sulit-sulit ya kalau mau tanya. Monggo, kalau ada silahkan. Kalau nggak ada kita tutup acaranya. Setiap Ahad Wage sama Pahing. Jadi mungkin untuk series-series yang selanjutnya jangan sampai ketinggalan. Tentunya pasti juga akan mengundang tamu undangan yang lebih keren lainnya. Tetap pantangin terus Instagramnya. Ini jadi kayak promosi ya. Pantangin terus Instagramnya Cahaya Cinta Sono Gedong. Dan nantikan siapa tamu undangan yang berikutnya. Kurang lebihnya apa? Oh, juga ada mau harlah juga. Harlahnya tanggal kapan? November ya. Bulan November juga mau ada harlah yang memang ini sudah berjalan tahun kedua nggih. Tahun kedua. Jadi sebelumnya dulu saya juga pernah sebenarnya ngisi di sini. Ini kali kedua saya. Jangan lupa pantengin terus Instagramnya Cahaya Cinta Sono Gedong biar bisa tahu siapa pemateri yang berikutnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu ala nabi Muhammad.